iya. Hati-hati ada ini. Yakin. Baik, selamat sore Ibu Erni, Ibu Ninul, dan Pak Rusdi. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan materi mengenai sistem imun humoral. Bisa di next, Noval. Topik pembahasannya yang pertama di sini ada pengertian dari sistem imun humoral, yang kedua ada pembentukan antibodi, yang ketiga ada sifat antibodi. Pengertian sistem imun humoral adalah imunitas dengan pembentukan antibodi oleh sel plasma yang berasal dari limfosit CD4 sebagai akibat sitokin yang dilepaskan oleh limfosit B yang teraktivasi. Imunitas humoral mengutip dari Medical Dictionary adalah antibodi yang diproduksi oleh sel-sel B plasma yang ditemukan terutama dalam darah, limfa, dan kelenjar getah bening. Oke, sebentar. Ini Anissa ya? Anis. Iya, Bu. Anis. Ini slide-nya udah bagus ya, ada nomor halamannya. Jadi kita mudah, tolong di ini nomor slide nomor sekian kayak gitu ya. Nah, coba nih dibaca ulang yang kalimat pertama, Anis. Jangan pelan-pelan. Imunitas humoral adalah imunitas dengan pembentukan antibodi oleh sel plasma yang berasal dari limfosit CD4 sebagai akibat sitokin yang dilepaskan oleh limfosit B yang teraktivasi. Adik-adik ada yang gimana menurut adik-adik sekalian? Jadi katakan imunitas humoral adalah imunitas dengan pembentukan antibodi oleh sel plasma yang berasal dari limfosit CD4+ sebagai akibat sitokin yang dilepaskan oleh limfosit B yang teraktivasi. Kalau berdasarkan konsep yang kita pelajari kemarin, siapa yang setuju, siapa yang pusing, siapa yang nggak setuju? Mungkin izin disederhanakan ya Ibu. Jadi maksudnya antibodi itu dihasilkan oleh sel plasma yang dilepaskan oleh limfosit B yang sudah aktif. Nah, ini akibat dari sitokin yang dilepas oleh limfosit CD4 atau sel T. Sorry ada tukang tape lewat. Jadi maksudnya gimana tadi? Antibodi itu dilepaskan oleh sel plasma yang dihasilkan oleh sel B. Jadi kalau gitu maksudnya Anis, sel plasma ini dihasilkan oleh limfosit B. Iya, Ibu. Jadi berarti limfosit B menghasilkan sel plasma gitu ya? Iya, Bu. Terus apa lagi? Nah, limfosit B ini diaktifasi oleh sitokin yang dikeluarkan oleh sel T atau dalam hal ini limfosit CD4. Tapi kalimatnya di sini sitokinnya dilepaskan oleh limfosit B. Akibat sitokin yang dilepaskan oleh limfosit B. Mohon maaf Ibu, sebetulnya ini diketik oleh Putri. Kalau yang Anis ketik slide berapa? Selanjutnya, Bu. Setelah bagaimana kalau presentasinya sesuai yang ngetik deh kayaknya? Iya, Bu. Jadi kalau misalkan imunitas humoral itu dia diperantarainya oleh sel B, Bu, terus dia menghasilkan antibodi dan bekerjanya itu di cairan luar sel. Cairan luar sel. Luar sel siapa? Ini kalimat ini aja, Putri. Kenapa? Dijelaskan ya, ini. Kalau dari yang saya baca itu kan kalau sistem imun itu kan dibagi jadi dua, imunitas humoral sama imunitas seluler. Nah, kalau si humoral itu dia diperantarai oleh sel B yang menghasilkan antibodi dan bekerja di cairan luar sel. Sedangkan kalau imunitas selulernya itu dia diperantarai oleh sel T yang dapat menghancurkan sel asing di dalam sel. Sel T dapat menghancurkan sel asing ya? Iya, Bu, kalau dari yang saya baca. Ini sumbernya dari mana? Sorry, Putri saya mau tanya fokus ini dulu. Ini
ngetik ini kan kalau dari kalimat ini itu yang Putri sampaikan tadi berbeda dengan yang ditulis di sini. Di sini kan imunitas dengan pembentukan antibodi oleh sel plasma yang berasal dari limfosit CD4+ sebagai akibat sitokin yang dilepaskan oleh limfosit B yang teraktivasi. Apakah mau dikoreksi nih kalimatnya atau memang begini? Saya ini dari ini sih Bu, dari translatean gitu kayaknya salah deh Bu. Yang translate siapa? Dari saya. Oke, karena berbeda antara yang Putri sampaikan tadi di awal dengan yang sekarang ini dengan dalam tulisan. Nggak ada kata-kata di perantara di sini di slide-nya. Coba. Jadi gimana mestinya kalau menurut Putri? Karena berbeda antara yang disampaikan awal dengan dalam tulisan ini. Silakan mungkin yang benarnya itu yang ini ya Bu, yang diperantarai oleh sel B. Terus kalimatnya gimana? Jadi imunitas humoral itu imunitas dengan pembentuk yang menghasilkan antibodi, dan dia itu berasalnya dari sel B Bu, dari sel B, bukan dari limfosit CD4 positif ini. Jadi coba diatur lagi. Jadi imunitas humoral adalah imunitas yang menghasilkan antibodi dan diperantarai oleh sel B Bu. Tadi di awal dibilang diperantarai antibodi yang dihasilkan oleh sel B. Sekarang ganti yang diperantarai sel B. Diperantarai oleh sel B Bu, terus dia menghasilkan antibodi. Terus? Jadi itu, jadi gimana imunitas humoral adalah? Imunitas dengan pembentukan antibodi yang diperantarai oleh sel B Bu. Kalau imunitas yang dengan pembentukan antibodi yang diperantarai oleh sel B, diperantarai oleh sel B, jadi terkesan yang membentuk antibodi itu bukan sel B. Sel B hanya pementar yang merantainya kayak sel B-nya itu dia memproduksi ya Bu? Iya, yang memproduksi antibodi siapa? Nah, kemarin itu saya pernah tanya itu ke Nona. Nona mana? Novel ada Nona nggak? Nona? Bentar, Bu Erne, saya cek dulu. Ya. Ada, Bu Erne. Ada. Ayo, Nona. Merespon. Masa Nona, dipanggil? sel antibodi dibentuk oleh Nona. Ya, Nona jangan melarikan diri. Ya. Nona, antibodi dihasilkan oleh sel apa, Nona? Oleh sel darah putih bukan Bu? Oleh sel darah putih ya? Sel darah putih itu ada jenisnya. Indar? Sel darah putih yang mana? Ayo. Oleh sel apa, Indar? Iya, Bu. Antibodi dihasilkan oleh sel apa? Oleh sel B, Bu. Ya, good. Sel B. Benar. Iya, Bu. Nah, ya. Ya. Ini Nona hilang ya? Hilang. Ya, keluar kayaknya dia. Oke. Ya, gitu. Jadi antibodi itu hanya dihasilkan oleh sel B secara alamiah ya.
Tapi jangan terbilang antibodi dihasilkan oleh pabrik. Ada sih pabrik, tapi yang dimaksud pasti yang ditanyakan oleh sel apa, berarti sel B. Jadi, saya tanya dulu, Putri, ini sumbernya dari mana, Putri? Dari buku, Bu. Dari jurnal. Dari jurnal. Iya, tapi dia bentuknya di web gitu. Apa? Enggak jurnal lengkap gitu, Bu, cuma ada di pengertiannya itu doang di sini. Kalau yang dari jurnal itu tuh dia bilang kan pembentukan antibodi oleh sel plasma yang berasal dari limfosit CD4 positif. Nah, dia ngejelasin kalau sel CD4 positif itu jenis sel darah putih dalam sistem imun, Bu. Iya, jadi kan limfosit itu ada limfosit T, limfosit B. Nah, begitu limfosit yang CD4 itu maksudnya dia mengekspresikan CD4 atau tidak mengekspresikan CD4 sih? Maksudnya nih, Putri? Kan ditulis limfosit CD4+. Artinya limfosit itu mengekspresikan CD4 atau tidak mengekspresikan CD4? Tidak, Bu. Novel bagaimana? Iya, Bu. Dia mengekspresikan CD4, Bu. Jadi, kalau ada tanda bacaan plus ini, berarti dia mengekspresikan itu. CD4 plus berarti mengekspresikan CD4. CD8 plus berarti mengekspresikan CD8 plus. Kalau tidak mengekspresikan, tandanya negatif. Ya, itu dimanapun ilmu biologi pasti begitu, sama pakemnya. Itu. Oke. Nah, jadi imunitas humoral itu, bentar. Jadi imunitas humoral itu imunitas yang diperantara imunitas dengan komponen utamanya itu, ya. Maksudnya fokus pembahasan di imunitas humoral itu adalah antibodi yang dihasilkan oleh limfosit B. Itu. Limfosit B yang bagaimana? Limfosit B yang telah teraktivasi karena adanya antigen, karena adanya imunogen. Tuh. Kenapa tadi saya bilang antigen? Karena kalau antigen tapi tidak bisa memicu imunogen, dia yang bisa memicu respon imunogen. Tuh. Nah, di sini di kalimat slide ini, perhatikan ya, ada yang lain. Di sini tuh dibilang pembentukan antibodi oleh sel plasma yang berasal dari limfosit CD. Kalau ada tadi sel antibodi dihasilkan oleh sel B, sedangkan sel B itu dia tidak mengekspresikan CD4 dan tidak mengekspresikan CD8, tapi dia karena dia bentuk yang lain, CD4 plus CD8 ataupun CD4 negatif CD8 itu bahasan di limfosit T gitu ya. Nah, kalimat berikutnya sebagai akibat sitokin yang dilepaskan oleh limfosit B yang teraktivasi. Memang limfosit B itu kan dia kalau ada antigen yang sifatnya memicu respon imun ya, limfosit B ini selain dia mengenali si antigen, dia juga akan bisa mencegah si antigen tersebut karena dia juga berfungsi sebagai penyaji antigen atau antigen presenting cell, ya, atau disingkat APC. Nah, kemudian limfosit B yang sudah teraktivasi tersebut pasti akan juga menghasilkan sitokin, ya, dan juga dia menghasilkan antibodi gitu ya. Ada yang mau bertanya sampai?
Bagaimana? Anis, gimana? Ya kalau hening udah Mengerti dipahami. perbedaan antara yang ditulis tadi dengan yang saya jelaskan tadi? Kelihatan nggak perbedaannya, Anis? Iya, Bu. Di mana perbedaannya, Anis? Jadi kalau di slide itu kan sel plasmanya dihasilkan oleh limfosit CD4 atau sel T, terus sitokinnya itu dilepaskan oleh limfosit B. Nah, ini konsepnya terbalik, Bu. Terbalik atau bagaimana? Atau tidak, sama sekali tidak? Kalau terbalik, berarti limfosit CD4+ menghasilkan sel plasma. Kalau terbalik begitu. Ya, yang benar limfosit B akan terdiferensiasi menjadi sel plasma dan juga menghasilkan sitokin, Ibu. Ya. Yang diekspresikan oleh sel T. Ya, si limfosit limfosit T itu atau yang CD4+ ini dia juga menghasilkan sitokin gitu. Nah, sitokin itu banyak jenisnya. Ya. Makanya ada yang sitokin itu ada yang jenisnya kelompoknya disebut interleukin. Interleukin aja ada interleukin 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ada kemokin, ada interferon aja ada alfa, beta, gamma, epsilon. Terus ada tumor necrosis factor, kemokin kayak gitu ya. Ya, next, langsung sekarang lanjut. Siapa? Tetap Putri apa Anis? Saya, Bu. Ya, paragraf yang keduanya, kalimat keduanya coba. Imunitas humoral itu dikutip dari Medical Dictionary, yaitu antibodi yang diproduksi oleh sel-sel B plasma yang ditemukan di dalam darah, limpa, dan kelenjar getah bening. Nah, bahan-bahannya itu adalah Stop dulu ya. Nah, imunitas sendiri itu dia kata benda atau kata kerja? Itu coba sama aja dengan kapasitas. Itu kata benda apa kata kerja? Kata kerja, Bu. Kapasitas sama aja tuh. Kata benda itu kan menunjukkan kemampuan. Ya. Ciri kata benda adalah dia punya arti sebagai benda dan dia dapat diperluas artinya jika ditambahkan oleh awalan ke dan akhiran an, ke an. Ya. Nah, kalau imunitas ini dia ini kata benda. Ya, sama kayak kapasitas. Apa dia kemampuan dia itu kemampuan mempertahankan kekebalan tubuh itu imunitas, sistemnya sistem imun kayak gitu ya. Nah, ini mengutip dari Medical Dictionary adalah antibodi yang diproduksi oleh sel B plasma. Nah, kalau udah sel B aja, jangan B plasma gitu ya. Nah, ini bisa kalian bilang sel B atau sel plasma aja. Karena pokoknya intinya sel antibodi itu dihasilkan sel B, tapi begitu sel B itu merilis antibodi, kan melepas antibodi yang diekspresikan, dia jadi sel plasma gitu. Kemudian yang ditemukan terutama dalam darah, limpa, dan kelenjar getah bening. Kalau dikatakan terutama, itu mestinya hanya satu kalau terutama. Itu. Kan? Sama pakai ter lagi. Yang ditemukan dalam. Kayak gitu ya. Oke, next. Imunitas humoral itu bertugas menetralkan atau menghancurkan antigen dengan beberapa cara.
Nah, ini itu cara-cara antibodi menghancurkan antigen. Yang pertama ada netralisasi, aglutinasi atau penggumpalan, pengendapan, dan pengaktifan sistem komplement atau protein komplement. Nah, Sebentar, maaf saya potong lagi. Antibodi menghancurkan antigen. Bisa gitu antibodi menghancurkan antigen? Menghancurkan patogen, Bu, maaf. Antibodi menghancurkan patogen? Iya, kalau dari gambarnya gitu, Bu. Beberapa cara antibodi untuk menghancurkan patogen. Ini terjemahan ya? Enggak. Saya dapat gambarnya kayak gini. Enggak, ini judulnya? Iya. Ya, jadi gini. Antigen sel patogen itu dihancurkan dengan melalui cara satu, dengan dimakan ya oleh siapa? Oleh makrofag, oleh sel fagosit. Makrofag juga bisa oleh sel B. Kan sel B makan antigen kan? Nah, sel dendritik juga ya. Jadi semua sel fagosit itu dia berfungsi namanya fagosit kan, menghancurkan antigen dan sel patogen itu dengan cara dimakan ya, setelah sederhananya. Nah, itu pada makrofag. Terjadi pada makrofag, sel B, sel dendritik, terus ya sel dendritik ini ada juga di selain itu sel Langerhans kayak gitu. Nah, antara sel-sel yang dapat memakan antigen maupun sel patogen itu atau patogen ya kita bilang itu makrofag adalah sel yang hanya bisa memakan aja, tanpa bisa mengolah antigen untuk disajikan kepada sel T. Sedangkan kalau sel B, sel dendritik, ya, sel Langerhans itu dia bisa makan antigen dan sel patogen, juga bisa mengolah antigen yang dimakan menjadi hanya beberapa asam amino yang disajikan ke sel T dengan cara yang disajikan itu kan yang dimakan antigen, yang disajikan oleh berupa asam amino yang itu sebenarnya adalah pumps-nya si antigen itu, pumps-nya patogen itu. Pumps itu istilah lainnya kalau zaman lebih dulu lagi namanya epitop. Itu disajikan dengan bantuan MHC yang kita ekspresikan. Mereka itu maksudnya sel penyaji antigen yang sering saya bilang sebagai nampannya untuk disajikan ke sel T kayak gitu. Bagian sel T yang menerima atau yang berkaitan dengan kompleks MHC dan pumps antigen tadi itu disebut reseptor sel T atau TCR kayak gitu. Nah, jadi itu satu ya, antigen dan patogen bisa dihancurkan dengan cara dimakan tadi kan. Nah, yang kedua adalah dengan cara produk akhir dengan cara sel patogen dan kompleks antigen antibodi itu dibombardir oleh membran attack complex atau disingkat MAC kan. Nah, MAC itu membran attack complex, artinya kompleks menyerang membran sel gitu atau disingkat MAC. Nah, MAC ini merupakan salah satu di antara bentuk terminalisasi bentuk akhir dari kerjanya sistem komplement. Nah, sistem komplement ini sebenarnya dia dalam tapi dia akan dapat teraktivasi dengan melalui 3 jalur. Ada jalur plastik, ya, jalur alternatif, dan jalur lectin manosa. Jalur klasiknya itu
di sistem komplement aktivasi oleh jalur klasik jika siapa itu pemicu sistem komplement melalui jalur klasik, yaitu kompleks antigen antibodi. Jadi kalau ada antigen antibodi, si sistem komplement teraktivasi sehingga nanti dengan deretan reaksi seperti efek domino C1, C2, C3, C4, C5 sampai C9 akhirnya terbentuklah MEK tadi. Ya, itu yang kedua. Ya, jadi antigen dan patogen itu hancur tadi karena dimakan oleh sel kita, sel tertentu dalam sistem imun kita. Yang kedua oleh MEK atau membran attack complex yang merupakan produk akhir dari sistem komplement. Itu. Nah, yang ketiga, ini sistem komplement ya. Nah, sistem komplement ini produknya juga tadi kan produknya akhirnya MEK. Sebenarnya tidak hanya MEK, ada lagi produk akhirnya yaitu mengeluarkan si sistem komplement itu menghasilkan mediator kimiawi yang menghasilkan memicu dihasilkannya mediator kimiawi sehingga sel-sel yang terinfeksi tadi menjadi lisis. Ya, kalau juga sel terinfeksi itu berarti dalamnya ada patogen juga kan udah gitu. Tuh. Nah, balik lagi ke sistem komplement. Tadi kan cerita bahwa sistem komplement teraktivasi melalui jalur klasik jika ada kompleks antigen antibodi. Nah, saya bilang tadi ada 3 jalur kan. Yang kedua jalur alternatif. Jalur alternatif ini, siapa pemicu jalur alternatif? Yaitu bagian-bagian dari patogen yang memicu respon imun. Jadi bisa antigen aja bisa memicu. Antigen yang belum berikatan antibodi bisa memicu. Misalnya lipopolisakarida yang beredar itu kan waktu makrofag ataupun sel pemakan yang bisa makan sel patogen itu makan patogen kan dia makannya nggak rapi. Ada yang tersisa, misalnya terlepas itu lipopolisakaridanya. Sama kayak kita makan kerupuk kan mungkin ada yang berantakan kerupuknya. Ceritanya kita makrofagnya kerupuknya itu sel patogen. Nah, yang terlepas itu bisa berupa lipopolisakarida, bisa berupa flagelin, kalau pada bakteri yang mempunyai flagel. Nah, itu bisa memicu sistem komplement dari jalur alternatif. Yang ketiga, jalur yang bisa mengaktifasi sistem komplement adalah manusa, ya, antigen dari patogen yang memiliki gugus manusa. Contohnya pada apa? Yang memiliki gugus manusa itu adalah pada genus Mycobacterium, pada bakteri Streptococcus mutan yang menyebabkan karies pada gigi itu, ya. Nah, itu dia punya gugus manusa. Gugus manusanya ini akan disambut oleh lektin punya kita, punya host. Nah, kalau dia akan berikatan. Jadi bukan antigen antibodi, tapi gugus manusa yang diikat oleh lektin. Nah, kalau lektin dan manusa ini berikatan, mereka akan memicu teraktivasinya sistem komplement dari jalur lektin. Gitu, atau disebut lektin manusa, bisa gitu. Nah, itu semua yang 3 jalur sistem komplement itu produk akhirnya ya MEK gitu. Dan juga berupa terpicunya sel-sel lain sel imun kita untuk menghasilkan senyawa kimia yang dapat melisiskan sel-sel yang terinfeksi oleh patogen gitu. Jadi kalau digambarin disebutkan judulnya ada beberapa cara antibodi untuk menghancurkan patogen, sebenarnya antibodi itu tidak pernah menghancurkan patogen. Patogen itu kan berupa sel ya. Menghancurkan antigen aja antibodi itu tidak mampu. Tapi dia berikatan. Dia antibodi hanya mampu berikatan dengan antigen. Namun kompleks kalau ada berikatan antara antibodi dengan antigen, mereka disebut kompleks ya. Kalau di imunologi itu gitu.
kompleks antigen antibodi tersebut akan memicu aktivasinya banyak hal, diantaranya adalah tadi mengaktifkan sistem komplement. Ini ada kan di situ gambarnya, mengaktifkan sistem komplement. Kayak begitu. Ya. Nah, jadi ya, silakan lanjut. Baik, terima kasih Bu Erni. Saya izin melanjutkan. Bisa di next, Nova. Selanjutnya. Diulang lagi aja. Saya ceritakan tadi. Bukan saya presentasi. Diulang lagi. Jadi, seperti yang tadi sudah dijelasin sama Bu Erni, si antibodi itu cuma bisa berikatan dengan antigen. Nah, di situ apa di gambar yang ditayangkan itu antigennya dari mana tuh? Dia yang ini bukan Bu, yang di sini belum nggak digambar. Bacaannya nggak digambar, nggak ditulis antigen, tapi virus dan bakteri gitu ya? Iya, dia itu pada di tahap netralisasi itu dia berikatan. Nah, berikatannya si antibodi dengan patogen berarti ya? Nah, dia akan kenapa netralisasi? Menyebabkan sifat mengaktifkan sistem komplement ya, Bu? Ya, mengaktifkan sistem komplement dan dikatakan netralisasi karena dia melemahkan si patogen ini. Antibodi itu berikatan, itu bisa melemahkan aja. Melemahkan patogen, satu. Dan kedua, dia bisa membuat makrofag lebih menyukai, lebih mudah memakan kompleks patogen dan antibodi itu, gitu. Jadi kalau geser lagi, kan pertama kalau ini gambarnya cara menerangkannya gini ya. Jadi antibodi jika berikatan dengan patogen atau antigen ya, netralisasi berarti pada patogennya, menyebabkan patogennya menjadi bisa gampangnya lemah gitu ya, menjadi lemah, melemahkan patogen. Nah, kemudian jika semakin banyak lagi antibodi dan kompleks antigen antibodi itu akan membentuk terjadi peristiwa clumping. Clumping itu penggumpalan. Yang menggumpal itu di dalamnya ada patogen, ada antibodi juga, gitu. Ya. Kemudian karena dia menggumpal ini, ya memang dari sananya tuh kalau bentuk seperti ini lebih memudahkan fagosit, berarti kan makrofag contohnya, memakan kompleks patogen dengan antibodi tadi. Ini kan patogen, bisa aja antigennya doang, antigen dan antibodi. Nah, sekarang lihat, yang dimakan sel fagosit, antibodi juga ikut dimakan nggak? Putri. Di sini antibodi juga ikut dimakan nggak sama sel fagosit? Antibodi yang berikatan dengan patogen. Sepertinya gangguan mikrofon Putri, Bu. Anis? Iya, dia hidup tapi nggak ada suaranya. Anis? Iya, Ibu. Ya, ini antibodi ikut dimakan nggak oleh sel fagosit? Iya, Bu. Iya. Ini jelas sekarang kan? Boro-boro dia mau merusak patogen, dia jadi makan sama makrofag. Ya, sekarang gantian Anis yang ini dari ulang Anis. Dari yang slide ini. Coba ceritain lagi. Baik, Ibu. Jadi di sini antibodi itu akan mengikat patogen, dalam hal ini virus dan bakteri, kemudian virus dan bakteri ini akan dimakan oleh sel makrofag. Jangan langsung dimakan, tuh dong, dinetralisasi artinya dilemahkan. Si patogen menjadi lemah. Terus coba ulang lagi. Antibodi akan mengikat patogen, kemudian patogen ini akan menjadi lemah. Lalu kemudian antibodi dan patogen yang lemah ini kemudian akan dimakan oleh sel makrofag. Yang penggumpalan gimana proses penggumpalan? Proses
kompleks patogen dan antibodi kan semakin banyak sehingga membentuk gumpalan. Itu gumpalan tersebut akan difagosit oleh makrofag. Kemudian, ya Ibu mohon maaf Ibu, di sini sedikit delay. Iya, Iya, nggak apa-apa. jadi kumpulan antibodi dan bakteri yang sudah menggumpal ini akan dimakan oleh sama makrofag Ibu. Terus, nah ini ada penggumpalan, ada pengendapan. Di mana coba dari segi gambarnya? Bedanya di mana? Makasih Anis. Anis sudah jelasin yang bagian sebelah kiri ya, 3 kotak kiri. Nah ini tadi penggumpalan kita bahaskan. Nah sekarang pengendapan. Apa bedanya dari yang penggumpalan dan pengendapan? Dari gambarnya aja. Jadi kalau di pengendapan itu dia dia kayak terlarut gitu ya Bu, patogennya sama antibodi. Oke, jadi antibodinya penggumpalan ini dia kan selnya kan? Iya. Kalau yang pengendapan ini terjadi jika kompleks yang diikat antibodi hanya antigen. Ya nggak, dari gambar aja lihat tuh. Kalau di penggumpalan terjadi kalau yang diikat antibodi adalah patogen. Pengendapan terjadi kalau yang diikat antibodi adalah antigen. Iya, Putri benar bahwa penggumpalan itu apa tadi Putri? Kamu bilang kayak larut gitu bukan sih Bu? Yang mana? Yang pengendapan? Iya. Iya. Jadi kan ukuran patogen jauh lebih besar dong daripada antigennya, ya enggak? Ini kan antigen bakteri ini maksudnya bundar ini. Ini kan? Nah, kalau di penggumpalan antibodi itu berikatan dengan antigen, dianggap ya patogen ini ya sesuatu antibodi berikatan dengan sesuatu yang insoluble, tidak dapat larut. Nah, dia sel kok. Nah, kalau antigen, kalau di sini yang di pengendapan antibodi berikatan dengan antigen yang dia dalam hal ini kan sifatnya dapat larut gitu. Nah, jadi yang sebelah kiri itu prinsip reaksinya penggumpalan ya. Terjadi penggumpalan, yang sebelah kanan ini pengendapan. Nah, ini istilahnya adalah kalau penggumpalan itulah yang disebut dengan reaksi aglutinasi. Sedangkan kalau pengendapan itu yang disebut dengan presipitasi. Ya. Ingat nggak di mana ya belajar aglutinasi dan presipitasi? Slide di materi mana Ibu Ninul ya? Kimia ya? Aglutinasi dengan presipitasi biologi ya Bu Ninul? Ini apa? Nah, iya di fisiologi ada juga ya? Fisiologi, ya nah. di apa? Golongan darah ya? Ya, golongan darah. Iya, Bu. Itu. Bu, saya izin bertanya, Bu. Kalau di pengendapan itu, antigennya juga fungsinya sama untuk melemahkan juga, Bu? Enggak. Maksudnya ini kan kalau saya katakan melemahkan, kalau saya melemahkan dari segi patogen, tapi kalau diikat oleh antibodi, si antigennya, fungsinya antibodi mengikat antigen adalah antigen ini lebih mudah dimakan oleh fagosit. Cuman ini gambarnya kan hanya gambar yang kalau yang diikat antibodi patogennya kan, sedangkan kalau yang diikat antigennya di sini gambarnya tidak dimasukin. Dari panahnya ini ada kan, gitu. Jadi kompleks yang antibodi ini juga dimakan sama fagosit, gitu.
Berarti simpelnya itu antibodi mempermudah sel fagosit untuk memakan itu Bu, antigen atau patogen tadi Bu. Patogen. Nah, proses si patogen atau antigen itu diselimuti oleh antibodi, itulah yang disebut dengan opsonisasi. Gitu. Makanya dulu di awal-awal saya bilang analog jembatan keledai dari opsonisasi itu seperti apa? Seperti permen yang diselimuti oleh semut, di mana permennya itu patogen atau antigen, antibodinya adalah cuman kalau kita jadi makrofag, ogah dia makan kayak gitu kan. Kayak gitu. Gimana Noval? Ingat nggak waktu itu pernah saya bilang gitu kan? Iya Bu, yang Ibu cerita Prof. Santoso. Iya Bu. Main. Kamu kalau ketemu orangnya lebih ingat lagi tuh. Bu Nino ingat banget tuh. Ya, silakan Putri apa Anis lanjutin. Masih gambar ini Bu. Iya. Kedengaran kok Putri, lanjut aja. Sebentar Bu, di saya share screen-nya hilang. Oke, kalau gitu Anis aja deh. Anis, silakan. Baik, Ibu. Jadi dari ketiga proses ini, jadi tadi netralisasi dan penggumpalan itu melemahkan patogen, lalu pengendapan ini antibodi akan mengikat antigen, kemudian ini akan dihancurkan oleh sel fagosit. Kompleks ini dimakan ya, terus? Ya. Lalu tadi sudah dijelaskan juga dengan Ibu Erni mengenai pengaktifan sistem komplement, maka akan terjadi sel patogennya akan menjadi lisis. Terus lisisnya karena apa? Karena tadi MAC itu, Bu. Betul, MAC singkatan dari membran attack complex. Ya. Iya. Nah, terus satu lagi oleh apa? Ya, lisis oleh adanya dihasilkannya bahan-bahan kimiawi yang soluble yang terlarut yang bisa merusak sel yang terinfeksi gitu ya. Nah, kalau yang MAC ini tulisan dekat tulisan pori-pori kan? Ya. Jadi si MAC itu dia pinter. Bom itu dilemparin ke pori-pori. Kalau dilemparin ke lipid bilayer kan dia pasti ada nggak efisien. Kalau langsung masuk ke pori-pori langsung ke dalam ini MAC itu. MAC itu ya kayak bom gitu masuk ke dalam sehingga pecah di gini nih. Makanya digambar ditunjukin pori-pori maksudnya. Gitulah pinternya. Jadi kita jangan cerdik sama sistem imun kita sendiri. Udah menghasilkan bom ya. MAC itu dia lemparnya dari ke pori-pori. Oh dia lempar ini kan lipid bilayer bukan? Enggak. Yang kayak apa korek api disusun. Iya Bu Erni. Nah, kalau di sini kan kemungkinan nggak efisien meledaknya. Nah, dia masuk ke pori-pori. Jadi langsung kayak gini. Ya, next. Baik, bisa di Dasar berikutnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembentukan antibodi. Baik, ini saya ambil dari Sherwood. Jadi antibodi adalah suatu protein yang memiliki bentuk seperti huruf Y dan disebut sebagai imunoglobulin. Imunoglobulin ini hanya diproduksi oleh sel B dengan struktur dasar yang terdiri atas dua macam rantai polipeptida. Teman-teman dapat lihat, jadi ada yang namanya rantai berat atau rantai H, atau heavy chain. Jadi ini, nah rantai berat ini yang kemudian akan membedakan antibodi menjadi beberapa kelas. Lalu ada juga rantai ringan,
atau rantai L. Ini adalah rantai yang terdiri dari rantai K dan rantai lambda. Nah, tiap rantai ini diikat oleh suatu ikatan diploida. Nah, ini ada jenis-jenis antibodi, imunoglobulin M, imunoglobulin A, imunoglobulin D, dan imunoglobulin E. Boleh di next, Nova? Sebentar. Ya, Bu. Tadi Putri sama Andis ketemu nggak sejarahnya ini kenapa disebut FC ini? Ada FC, ada FAB. C itu apa? FC itu singkatan dari fragment crystallized. Jadi fragmen yang bisa terkristalisasi kalau dia, jadi yang struktur antibodi ini itu dia bisa dipecah-pecah kalau dikasih enzim dari pepaya, namanya papain, dia akan terpecah. Ya. Nah, yang FC ini kan yang berikatan, coba disorot deh FC-nya. Siapa sih yang Anis apa Putri ya? Nah, FC. Nah, FC itu, nah FC ini adalah fragmen dari antibodi yang dihasilkan, maksudnya fragmen dari antibodi yang terbentuk jika antibodinya dipecah dengan menggunakan enzim papain. Enzim papain itu enzim yang berasal dari pepaya, ya. Nah, jadi setelah mereka pecah karena kerja enzim, nah yang si FC ini dia bisa dikristalisasikan, tapi kalau lain enggak, gitu. Nah, kemudian yang pertanyaan saya adalah yang sebelum antibodi itu dirilis oleh sel B, FAB atau FC yang terikat di permukaan sel B. Bagian antibodi yang terikat pada permukaan sel B sebelum dirilis oleh produsennya itu sel B, itu yang FC atau FAB? Yang FAB ya, Bu? Yang terikat pada permukaan sel B sebelum dirilis oleh sel B. Oh, FC berarti, Bu. FC. Yang FAB itu yang tempat Antigen binding. Perikatan ya dengan antigen. Nah, sekarang coba lihat di judulnya ini, subjudul antibodi imunoglobulin. Nih, bingung nggak? Salwa bingung apa nggak bingung dari subjudulnya itu? Iya, Bu. Bingung atau enggak dari subjudulnya antibodi imunoglobulin dan kurus IG? Saya masih bingung, Bu. Bingungnya di mana? Dari kalimat ini aja, dari subjudulnya aja. Yang bikin Salwa bingung tuh apa? Yang tadi kata Ibu yang dari sudut antibodi sama imunoglobulin ya, Bu. Kenapa? Putus-putus? Dari antibodi dan imunoglobulinnya, Bu. Kenapa emang? Maksudnya yang buat kamu bingung apanya? Ini, Bu, yang kan di sini disebutin ada rangkaian asam amino, kemudian ada rantai dari polipeptida. Nah, ini tersusunnya bagaimana ya, Bu? Oh, enggak. Ya, sebelum masuk itu saya tanya, kalau kamu lihat itu subjudulnya, apakah kamu tidak bingung atau bingung? Subjudulnya aja, jangan dilihat keterangannya dulu. Kalau dari judulnya kan itu antibodi, mungkin dari antibodi ini untuk apa ya?
untuk penguat dan mencegah juga. Mungkin pemahaman saya itu, Bu. Kalau saya tuh bingungnya, ini kalau typo saya nggak masalah nih ya. Ini kan imuno, N-nya kan 2, nggak masalah lah, itu typo, wajar. Antibodi imunoglobulin. Jadi kesannya, ini antibodi yang namanya imunoglobulin. Itu. Ya, jadi kalau antibodi dalam kurung imunoglobulin. Karena antibodi itu ya imunoglobulin gitu. Ya Putri Anis ya. Iya, Bu. Bu Erni, Iya, Bu. kayaknya kalau saya lihat tulisannya beda itu, Bu. Yang antibody caps lock, yang imunoglobulin enggak semua, Bu. Oh, iya, ini nih seninya presenter sebenarnya, tapi intinya ketidakberadaan tanda kurung ini kan kurungnya di IG-nya kan. Jadi kesannya kalau begini adalah antibodi yang jenis imunoglobulin. Pada antibodi itu ya imunoglobulin. Ya, itu Nova. Tuh. Baik, Bu Erni. Nah, jadi antibodi kurung buka imunoglobulin, koma IG kurung tutup. Tuh, ya. Nah, terus betul. Nah, tadi gimana Salwa bilang? Lanjut. Nah, sekarang Salwa di mana nih yang tadi kamu bilang di keterangan ini yang kamu bingung? Iya, Bu, kan di keterangan di sini ada 2 macam rantai, ada polipeptida, kemudian yang tersusun rangkaian asam amino. Nah, itu tersusunnya seperti apa gitu, jadi kurang paham kalau digambar. Ada tuh di PowerPoint saya seperti apa yang berjendol-jendol kayak es cendol. Novel bisa ingat nggak di slide saya? Itu Bisa, Bu. Sebentar ya, Bu. Ya, nah, gini aja, nanti Novel kirim aja ya, kasih tahu berapa gitu ya. Jadi gitu. Jadi makasih Salwa. Ya, jadi masuk di sini Novel ya, tolong ya, Salwa tadi kasih tahu slide yang keberapa itu ya. Struktur dasar imunoglobulin terdiri atas 2 macam rantai peptida yang tersusun dari rangkaian asam amino yang dikenal dengan rantai H, rantai B, dan rantai L atau rantai ringan. Ya. Jadi berat dan ringan ini berkaitan juga dengan Daltonnya dia gitu ya, masanya dia. Nah, tiap rantai dasar imunoglobulin 1 unit terdiri dari 2 rantai berat dan 2 rantai ringan. Ya. Kemudian kedua rantai ini diikat oleh suatu ikatan disulfida. Di itu berarti 2. Berarti sulfidanya ada 2 ikatan. Ya. Suatu rangkaian disulfida. Tuh. Nah, pada ujung percabangannya bertugas mengikat antigen. Jenis-jenis antibodi adalah IgM, IgA, IgD, IgE. Oh, ada yang kurang. Putri Anis, kenapa cuma 4? Jenis-jenis antibodinya. Jembatan keledai kita kan gamet. Ini baru apa tuh? Ini made ini. Ini baru. Jadi ingat Pak Made. Ini baru Made, bukan gamet. Apa yang kurang? Putri Anis. Maaf, Bu, kenapa tadi saya keluar? Ikatan G, Bu, yang kurang. Imunoglobulin G. Iya, Anis, jelasin Pak Putri ya. Jadi ini, Putri, ini kurang imunoglobulin G-nya nggak disebut. Ini mah kalau kayak gini jembatan keledainya Mama ada ntar nih. Ya, mohon maaf Ibu, nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Ya, oke. Kalau gamet itu, ada nih bisa ingat aja mata pelajarannya Bu Nino tuh, genetika gamet tuh. Ya, betul Bu. Tuh ya, next. Nah, baik. Selanjutnya di sini ada fungsi dari imunoglobulin. Secara spesifik yang pertama ada imunoglobulin G. Ini bekerja sama dengan kompleks komplement
Sebagai opsi ini, mohon maaf, ada TIPO. Ini untuk memudahkan fagositosis pada pemusnahan antigen. Lalu IgE, ini akan melindungi tubuh terhadap masuknya antigen melalui mukosa. Lalu ada imunoglobulin D yang akan berperan dalam reaksi alergi, infeksi, skitosomiasis, dan berperan dalam imunitas parasit. Lalu imunoglobulin M, ini merupakan imunoglobulin yang paling umum terbentuk. Ini berfungsi sebagai reseptor permukaan sel B tempat antigen melekat, dan ini sangat efisien dalam mengaktifkan komplement melalui jalur klasik. Dan yang kelima ada imunoglobulin A, sangat efisien dalam mengaktifkan komplement melalui jalur alternatif. Ini dapat mencegah kolonisasi bakteri dan menetralisasi toksin. Nah, sekarang ini tadi Anis ya? Ini barusan Anis kan ya? Yang jelasin? Iya, Ibu. Nah, Anis, suara kamu vibrasinya udah berkurang, Anis. Pertama kali kamu vibrasinya kentara banget. Mohon maaf, apa Ibu? Suara kamu tadi terlalu vibrasinya yang sekarang udah jauh lebih berkurang daripada di awal-awal. Grogi ini ya, presentasi depan novel ya? Enggak, Bu. Oke, ya jadi gini. Ini bagus nih gambarnya nih ya. Oke. Nah, terus di slide berikutnya adakah mengenai infeksi sekunder primer, Anis, Putri? Ada, Ibu. Oke ya. Nah, tolong ada dilihat dulu nih gambar ini, karena berkaitan dengan fungsinya bentuk dengan, jadi kalau yang coba Anis disorot atau Putri disorot, yang struktur Y tadi, kan ada dia mempunyai struktur seperti Y kan, tadi dibilang kan, yang mana itu, coba di kursornya struktur Y di slide ini, kan dibilang ada struktur Y di struktur imunoglobulin. Di gambarnya ini. Nah, struktur Y itu kan. Nah, ini kan struktur Y kan. Nah, ya, ini struktur Y kan. Nah, kalau yang di imunoglobulin M ada berapa struktur Y-nya? Kalau IgG ada 1, ya kan? IgE 1, IgD 1, IgA 2. Maka bisa berapa tuh? 1, 2, 3. Bisa 1, bisa 2, bisa 3. IgM 5. Ya kan? Iya, Bu. Ya, oke. Nah, saya cuma tambahin aja di sini bahwa imunoglobulin G, E, D, dan M itu kan dia di yang semuanya A juga yang memproduksikan sel B ya. Nah, tapi kalau antara di pembuluh darah, ya perhatikan, kita kan cairan tubuh kita kan darah ya, ya disebut darah. Tapi kok di rongga mulut nggak ada darah gitu. Zaki bagaimana? Zaki, halo Zaki. Ya, Bu. Ya, kita kan kita kan cairannya itu maksudnya darah kan, dalam pengetahuan awam itu kan darah kan. Nah, kalau pas di rongga mulut, darah bukan darah kan, air liur ya, saliva kan. Halo? Iya, Bu, terdengar, Ya, Bu. Bu. Ya. Terus jadi antara yang darah dengan saliva, kenapa pas di rongga mulut kita itu kok nggak ada darah gitu loh? Kalau yang dalam kondisi sehat ya rongga mulutnya. Apakah ada perbatasan antara darah dengan saliva gitu? Nah, perbatasannya itu ada di mana? Ada di tenggorokan kah? Atau di pembuluh darah? Atau di pembuluh darah yang sekitar
sekitar rongga mulut. Perbatasannya itu ada di mana? Nah, kalau kita luka, yang keluar kan darah kan? Nah, tapi kalau kita luka, gusi kita yang keluar bisa juga darah. Tapi kenapa di rongga mulut itu adanya saliva kalau dalam kondisi rongga mulut kita sehat gitu, nggak ada yang terluka? Kenapa demikian? Nah, itu memang jadi harus ada dipikirkan kondisi demikian. Berarti antara saliva dan darah ya itu ada suatu mekanisme ultrafiltrasi. Ultrafiltrasi. Namanya Jo, udah filtrasi disaring terus ultra lagi daya saringnya. Kayak misalnya kalian handphone ultra thin gitu. Apa promonya? Berarti kan dia thin itu tipis, ultra tipis itu sangat tipis kan gitu kan. Kalau ultrafiltrasi berarti filternya sangat difilter gitu. Nah, itu terjadi juga dia semua protein yang ada di darah kita waktu memasuki rongga mulut mengalami ultrafiltrasi itu, ya. Tapi jangan dipikir ultrafiltrasinya ada di kerongkongan. Mana ada di kerongkongan kita jala-jala tuh nggak ada gitu, kayak jangan dikira kayak jala-jala di got adanya di kerongkongan, bukan. Tapi di pembuluh darah yang ada di rongga mulut ke yang arah ke yang lebih ke arah rongga mulut, dari yang sekitar rongga mulut ke yang rongga mulut. Nah, ultrafiltrasi itu menyebabkan imunoglobulin G, E, M, dan D dan protein lainnya yang ada di darah saat masuk ke rongga mulut itu jumlahnya konsentrasinya menjadi sangat rendah, rata-rata menjadi 1/1000. Jadi protein yang ada di darah kita kalau diukur di saliva jumlahnya bisa paling besar 1/1000-nya. Jadi bisa 1/10.000, bisa 1/1.000.000 kayak gitu. Ya. Tapi itu tidak berlaku untuk imunoglobulin A. Imunoglobulin A, konsentrasi imunoglobulin A ini tidak berhubungan antara yang di darah dengan yang di rongga mulut. Jadi tuh Allah ya Tuhan kasih kelebihan karena di rongga mulut itu banyak mikroba sehingga untuk yang imunoglobulin A itu dia reaksinya itu dia sangat respon terhadap infeksi yang sifatnya topikal gitu ya. Nah, dia akan meningkat jumlahnya di sekitar TKP itu aja terjadinya infeksi topikal itu, infeksi lokal gitu ya. Nah, jadi konsentrasi di saliva imunoglobulin A itu bisa aja lebih tinggi daripada yang di darah kalau jika ada infeksi di daerah rongga mulut gitu. Itu ada deh ya. Ya, next. Silakan, Putri Anis. Baik, selanjutnya di sini ada limfosit B atau sel B, di mana sebentar. Jadi di sini akan terjadi proses pengaktifan sel B. Nah, sebelum sel B ini diserang oleh mikroba atau patogen, sel B ini akan naif atau belum aktif. Nah, sel B ini baru dapat aktif ketika sudah ada patogen dan juga bantuan dari sel T helper atau stimulus lainnya, bisa juga dapat berupa protein komplement. Nah, sel B yang aktif ini dapat melakukan proliferasi, kemudian terjadi diferensiasi. Nah, diferensiasi ini akan terbagi menjadi beberapa hasil. Yang pertama, sel B ini dapat memproduksi antibodi, ini yang pada di atas, antibody secretion berupa imunoglobulin M.
dapat juga dengan isotype rantai yang berbeda atau kelas berbeda tadi dari beberapa macam imunoglobulin. Ini akibat terjadinya isotype switching pada yang kedua di sini. Lalu karena terjadinya isotype switching, ini yang terbentuk salah satunya adalah imunoglobulin G, sehingga dapat melakukan spesialisasi perlawanan terhadap patogen yang berbeda. Gimana patogen berbeda? Iya, jadi kan sel B ini spesifik ya, Bu. Jadi sesuai dengan spesifik antibodinya ya. Jadi sesuai dengan antigen yang masuk atau patogen yang masuk, maka membutuhkan imunoglobulin yang spesifik juga. Nah, untuk menghasilkan imunoglobulin yang spesifik tersebut perlu diadakannya isotype switching. Lalu selain terjadi isotype switching, dapat juga terjadi affinity maturation atau pematangan afinitas atau peningkatan kemampuan antibodi untuk mengikat antigen. Di sini contohnya ada imunoglobulin G yang memiliki high affinity terhadap mikroba. Nah, ketiga sel ini yang berbentuk sedikit lebih besar dan panjang ini merupakan sel plasma, sedangkan yang terakhir di bawah ini yang berbentuk bulat ini adalah sel B memory. Sel B memory ini yang kemudian akan mengingat antigen yang pernah masuk ke dalam tubuh, serta menstimulasi pembentukan sel plasma ketika antigen tersebut masuk kembali ke dalam tubuh. Sehingga menstimulasi pembentukan sel plasma untuk segera mensekresikan imunoglobulin kembali, Bu. Menstimulasi menghasilkan sel plasma atau menstimulasi sel plasma menghasilkan antibodi? Menstimulasi sel plasma untuk menghasilkan antibodi, Bu. Ya. Nah, terus? Sudah, bisa di next, Nova. Yang infeksi sekunder primernya gimana? Di step berapa? Setelah ini, Bu. Bisa nggak ke situ dulu? Baik. Next, Nova. Nah, iya. Karena berkaitan dengan tadi. Terus? Iya. Dalam sistem humoral dibagi juga menjadi sistem primer dan sistem sekunder. Di mana pada respon primer, sel B belum aktif, ini berada di jaringan limfoid perifer, diaktifkan tadi ya untuk melakukan proliferasi dan diferensiasi menjadi sel plasma. Nah, sel plasma ini yang kemudian akan menghasilkan imunoglobulin M. Nah, teman-teman dapat lihat pada grafik di sini, dari hari 0, itu masih belum terbentuk atau secara perlahan-lahan terbentuk sistem imun. Atau ini biasa juga disebut sebagai lag phase. Nah, baru kemudian ketika telah diaktifkan sel B-nya, sel B ini dapat mensekresikan imunoglobulin M. Nah, secara perlahan-lahan imunoglobulin M ini akan meningkat terus jumlahnya dan dapat mencapai puncaknya dari hari 7 hingga hari ke-10. Di sini imunoglobulin M akan melakukan perlawanan gitu ya terhadap mikrobanya. Lalu kemudian akan terjadi penurunan kembali produksi antibodi karena mikrobanya sudah dilemahkan. Ini yang disebut sebagai respon antibodi primer atau respon pertama dalam tubuh, gitu ya. Lalu selanjutnya terjadi infeksi kembali. Di sini ada repeat infection. Nah, setelah respon primer tadi akan terbentuk sel B memory. Sel B memory ini yang tadi akan mengingat antigen tersebut langsung akan menstimulasi sel plasma untuk menghasilkan imunoglobulin. Di sini dari hari pertama setelah infeksi itu grafiknya langsung meningkat dengan tajam, menandakan imunoglobulin yang dihasilkan oleh sel plasma ini berjalan dengan cepat. Lalu akan mencapai puncaknya pada hari ke-5
Lalu kemudian di sini juga terbentuk immunoglobulin G yang memiliki tadi high affinity, jadi kemampuan untuk mengikat antigen yang lebih kuat. Lalu kemudian akan terjadi penurunan produksi immunoglobulin dan kemudian akan menyimpan sel B memori dalam darah. Baik, ini kembali ke slide yang sebelumnya ya, Bu. Ya, silakan. Nah, di sini dalam respon humoral itu dibagi menjadi T-dependent dan T-independent. Ini berdasarkan apa? Pembagian ini berdasarkan ada tidaknya peran sel T dalam mengaktifkan sel B. Jadi tadi ya setelah sel B aktif, kemudian berproliferasi dan terdiferensiasi, maka akan menciptakan clone cell. Jadi sel B yang banyak, gitu ya. Terus ini akan diprogram untuk membentuk satu jenis antibodi spesifik tadi terhadap antigen tertentu atau yang biasa juga dikenal sebagai clonal selection. Nah, supaya sel B terdiferensiasi dan membentuk antibodi, diperlukan stimulus tadi dapat berupa sistem komplement atau juga sel T. Nah, inilah yang membedakan antara T-independent dan T-dependent, di mana pada T-dependent ini memerlukan bantuan sel T. Dan antibodi yang dihasilkan biasanya menunjukkan pergantian isotype dan memiliki afinitas tinggi. Sebagian besar respon yang bergantung pada sel T dibuat oleh sel B follicle. Jadi ini pada gambar yang di atas, jadi ada sel B follicle yang di sini memiliki immunoglobulin M, dan ini akan mengikat antigen berupa protein. Lalu kemudian setelah protein itu masuk ke dalam sel, dimakan oleh sel, nah ini akan menstimulasi sel T helper untuk membantu mengalahkan antigen tersebut. Gimana? Kemudian, Gimana kalau sel protein antigen akan dimakan oleh sel B, kemudian sel T akan membantu sel B untuk mengalahkan antigen tersebut, Bu. Kan udah di dalam antigennya. Itu diterangin itu yang kompleks MHC-nya mana? MHC-nya. MHC kan yang mengekspresikan MHC itu kan sel B kan? Iya. Tunjuk yang ini kan hostnya Noval ya. Noval tolong tunjuk MHC itu di mana? Anis bisa sih, Bu. Oh, Anis ya, silakan Anis. Ini tapi Enggak yang tadi. Bukan yang tadi. Nah itu. Yang ini Bu yang berwarna hijau nih. Bukan yang T-dependent. Nah itu. Yang banget sih gue lewatnya. Bukan. Nah ya, stop. Ini Bu yang berwarna hijau dan iya. Jadi sel T helper itu bukannya membantu apa tadi Anis bilang? Membantu untuk melawan antigen tersebut, Bu. Jadi sel T helper itu bukan membantu sel B untuk melawan antigen. Jadi waktu protein antigen diintake oleh si sel B, diolah, kan protein tuh, antigen kan protein. Terus dia olah sehingga dia memunculkan lagi, mengekspresikan hanya tinggal PAM-nya doang. PAM itu kan hanya beberapa asam amino ya. Nah, tergantung dari jenis antigennya, kalau dia kalau dia diikat oleh MHC1, berarti itu PAM-nya pasti terdiri hanya dari 8 sampai 10 asam amino. Kalau dia diikat oleh MHC2, berarti jumlah PAM-nya itu hanya terdiri atas 13 sampai 17 asam amino. Nah, si kompleks MHC dengan PAM dari antigen tadi, ya, itu dikenali oleh reseptor pada sel T yang disebut T cell receptor. Yang mana Anis T cell receptor yang saya maksud, yang ada di permukaan sel T helper? T cell reseptornya mana di gambar itu? Yang ini ya, Bu. Slide-nya cepat banget bergerak. Ya,
Slide 7. Nah, mana? T-cell reseptornya mana? Ini, Bu. Enggak, yang berikatan dengan MHC tadi, kompleks MHC dan PAM tadi. Ya tinggal tunjuk aja. Kan tadi MHC sama antigen, PAM. Nah, Ya, ini, Bu. kurang. Kompleks, nah itu sebelah, naik ke kanan dikit, atas kanan. Nah, itu dia yang menerima kompleks MHC dengan PAM-nya antigen, itulah yang T-cell receptor atau TCR. Gitu. Ya, terus next. Selanjutnya, atas bantuan sel T helper. Sorry, belum selesai. Jadi, maaf, begitu dia berkenalan, si sel T helper jadi memicu sel T helper dapat memproduksi sitokin. Sebenarnya untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan pada slide berikutnya, Bu. Di sini perlu dilanjutkan karena ini kan udah ada imunoglobulin, kan di gambar ini kan sel B-nya nanti menghasilkan imunoglobulin A, gitu kan? Iya. Karena sitokin yang dihasilkan oleh sel T helper akibat dia teraktivasi setelah berkenalan dengan kompleks MHC dan PAM-nya antigen tadi, ya, sitokin itu bisa memicu maturasi lebih lanjut dari sel B, sehingga dalam sel B terjadi seperti tadi, apa itu terjadi kalau dia ini infeksi sekunder, terjadi apa tadi, isotype switching, ya kan, gitu. Atau kalau dia respon sekunder juga berupa peningkatan afinitas dari imunoglobulin G-nya, gitu ya. Sekarang yang ke independen. Nah, selanjutnya, setelah terstimulasi oleh sel T helper, sel B ini akan berproliferasi dan terdiferensiasi hingga terbentuk sel plasma yang berumur panjang, lalu kemudian ada juga sel B memori dan antibodi yang memiliki afinitas tinggi dan juga mengalami isotype switch. Antibodinya nggak mengalami itu isotype switching-nya itu terjadi sebelum dia dirilis ya. Itu masih antibodinya belum dirilis belum terekspresikan, malah belum terekspresikan oleh sel B, dia masih di dalam sel B, belum muncul. Jadi hasil isotype switching itu hasilnya dimunculkan gitu. Jadi kalau tadi kalimatnya Anis terkesan bahwa isotype switching terjadi pada antibodi yang udah dirilis gitu ya, Anis ya? Iya, Bu. Ya, padahal isotype switching itu terjadi saat boro-boro dirilis. Waktu diekspresikan aja udah terjadi isotype switching, berarti waktu istilahnya kalau di dapurnya sel B itu terjadinya isotype switching. Karena itu kan sebenarnya isotype switching itu sebenarnya kegiatan utamanya adalah aktivitas utamanya rearrangement gen-gennya gitu, di-rearrange lagi, disusun kembali. Itu ya, itu di dalam dapurnya sel B. Gitu ya. Oke. Yang lain gimana? Indar? Halo Indar. Ya, Bu. Saya tuh Indar dari awal udah paham dengan antibody. Jadi isotype switching tadi terjadi di dalam saat antibody sudah dirilis atau di dalam sel B sebelum antibodinya diekspresikan oleh sel B. Setelah, Bu. Mungkin tadi Indar dengar Mat Anis yang pertama ya. Jadi isotype switching itu namanya switching, di switch gitu loh. Tadinya dia mau diekspresikan, yang diekspresikan adalah imunoglobulin G, jadi imunoglobulin E. Ternyata enggak nih, kita perlunya yang G. Jadi di dalam sel B itu ya belum, itu antibody belum atau imunoglobulin itu belum terekspresikan, baru-baru dilepas. Apa Indra pernah tahu boro-boro nggak ya? Apa tuh Bu Inul boro-boro?
Jangankan Kan, boro-boro dilepas, jangan. dirilis, iya. Jadi isotype switching itu terjadi di dapurnya sel B, Indar. Ya. Apa sih isotype switching? Yaitu aturan tadi, rencana awal si sel B itu mau mengakibatkan imunoglobulin G menjadi imunoglobulin D misalnya, gitu ya. Caranya dengan rearrangement, jadi menyusun kembali gen-gen yang berperan dalam pembentukan antibodi imunoglobulin yang dibentuk sesuai kebutuhan, gitu. Jadi di dalam sel B ya. Nah, setelah itu baru diekspresikan antibodi yang sudah sesuai dengan kebutuhan. Nah, antibodi yang diekspresikan sesuai kebutuhan itu tipenya maksudnya kemudian dirilis. Kayak gitu, Indar. Baik, Bu. Jadi sebelum ya, Bu? Iya, sebelum. Jadi kalau udah dirilis ya udah sama kayak antara orang tua dan anak. Kalau anak udah menikah ya udah urusan anak, jadi nggak ada lagi beban di orang tua masih gitu. Kalau analog kehidupan ya kayak gitulah ya. Benar, Indar, good. Terus next, Anis, ke Putri. Selanjutnya ada juga T independen. Ini biasanya terjadi pada B zona marginal dan sel B1. Nah, yang membedakan antara T dependen dan T independen adalah sel T helper. Sel T helper ini hanya dapat mengenali antigen berupa protein. Sementara antigen lain, contohnya di sini ada polisakarida, itu tidak akan mendapat menstimulasi sel T helper. Nah, di sini ada polisakarida yang diikat oleh imunoglobulin M. Kemudian dengan lain contohnya tadi protein komplement, di sini akan melemahkan antigen polisakarida ini. Kemudian sel B-nya akan aktif juga dan akan terdiferensiasi menjadi sel plasma. Namun sel plasma di sini short lived atau tidak dapat bertahan lama atau sementara saja, lalu terbentuknya imunoglobulin M. Namun mainly itu berarti umumnya ya, utamanya ya. Iya, namun imunoglobulin M ini affinity-nya rendah. Semua imunoglobulin M pasti rendah ya. Kenapa? Valensinya imunoglobulin M berapa itu? Viola. Halo Viola. Halo Viola. 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 Kalisa. Kalisa? Iya, Ibu. Valensi imunoglobulin M itu ada berapa? Lihat aja di gambar. Valensi. Kalau di kimia valensi itu kan digambarkan dengan tangan. Nah, imunoglobulin M itu valensinya berapa? Ada 2, Ibu. Enggak, itu di gambarnya. Slide-nya tetap biasa. 7 ya? 3. Imunoglobulin M mana? Tolong tunjuk Putri atau Anis. Apakah terlihat, Bu? Udah? Enggak, maksudnya tunjuk imunoglobulin M-nya itu mana? Nah, itu. Nah, yang ditunjuk Anis tadi, apa tadi? Kalisa ya? Ya, Ibu. Struktur imunoglobulin M secara utuh. Ini 5. Coba Anis, yang mana 5 itu? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Kalisa jangan dibingungkan dengan gambar imunoglobulin M yang awal, Anis, coba. Yang di paling kiri. Paling kiri, Anis? Enggak. Kiri atas. Atas, bawah juga boleh. Nah, itu kan cuma 2 ya? Ya kan? Kalisa bisa lihat kan? Nah, itu cuma gambar kartunnya aja. Tapi sebenarnya dia valensinya 5. Maka dia tulis, dia gambar secara utuh nih sama pengarangnya. Ya, kayak gitu Kalisa ya. Makanya imunoglobulin M itu
low affinity. Affinity itu berarti daya ikatnya, ya. Makanya hemoglobin M itu paling rendah nilai affinity-nya dibandingkan hemoglobin G, D gitu dan D dan A. Coba Kalisa pegang barang 5 biji dengan sama besar dengan barang yang jumlahnya cuma 2 biji, mana lebih kuat megangnya? 2, Ibu. Nah, iya. Itulah terjadi kenapa IgM itu low affinity. Ya, next. Anis Putri. Udah mau jam 5. Baik. Nah, next. Ya. Semua berapa slide, Putri? 30, Ibu. Setuju. Ya udah. Sedapatnya aja Bu Ninul ya. Terus? Iya, masih utangnya masih banyak nih kelompok 3. Ya, ini kita sedapatnya aja Bu Ninul. Slide berikutnya tadi udah ada yang beberapa yang dijelasin juga, Bu. Ya. Oh ya udah, oke. Nah, silakan next lagi. Nah, ini belum. Udah. Nah, coba ini belum CD40 aja. Anis Putri yang ya itu aja. Baik. Jadi ini adalah mekanisme aktivasi limfosit B yang diperantarai oleh sel T helper. Di mana di sini sel T helper mengenali antigen. Mohon maaf Ibu sebelumnya. Kenapa? Ini. Baik, nah di sini. Yang pertama di sini jadi ada sel base spesifik untuk suatu protein. Jadi di sini ada antigen protein yang akan di recognition dikenali oleh sel antigen. Kemudian sel antigen tersebut akan mengikat dan menginternalisasi antigen itu, memprosesnya, dan kemudian akan terjadi degradasi dari antigen protein tersebut. Kemudian dari degradasi tersebut akan terbentuk, akan pecah. Kemudian peptida dari protein ini akan diikat di kelas MHC kelas 2. Kemudian peptida tersebut yang kemudian akan dipresentasikan menuju ke sel T. Selanjutnya, nah di sini ada fragmen peptida tadi yang telah degradasi. Fragmen peptida ini akan dikirim ke sel T melalui MHC kelas 2. Kemudian dari sel T di sini, ini akan berikatan dengan CD40, dari CD40 ligand dengan CD40 dari sel B. Kemudian sel T ini akan melepaskan sitokin melalui sitokin reseptor. Info ya, sebentar info. Ini sitokin itu terlepas, tidak hanya terjadi 2 ikatan ini, sampai 7 atau 8 sebenarnya. Ya. Next, lanjut. Baik, kemudian sitokin ini akan masuk ke dalam sel B, ini juga yang akan mengakibatkan tadi isotype switching, atau perubahan isotype pada antibodi yang dihasilkan. Kemudian sel B ini akan berproliferasi dan terdiferensiasi. Selanjutnya di sini ada aktivasi dan migrasi sel B dan sel T helper. Jadi di sini sel T dan sel B sama-sama mengenali suatu antigen di daerah limfoid primer. Kemudian sel B ini akan diaktifkan. Pertama di sini sel T ini akan melakukan ikatan MHC kelas 2 dengan sel dendritik yang sudah memakan sel antigen berupa protein. Lalu kemudian sel T juga akan melakukan interaksi dengan sel B. Jadi sel T helper dalam hal ini CD4 ini yang teraktivasi akan mengekspresikan
banyak reseptor kemokin TX-CR5. Nah, dari kemokin ini akan menarik sel-sel lain dari folikel yang berdekatan untuk berikatan. Kemudian sel T ini akan mengaktifkan sel B di sini dan akan terjadi diferensiasi sel B. Kemudian sel T dan sel B dari fokus ekstrafolikuler akan bermigrasi kembali ke dalam folikel limfoid bersama. Nah, sel T yang melakukan migrasi ini disebut juga sebagai TFH atau sel T helper folikular, menuju ke daerah yang mengandung banyak sel B yang berproliferasi yang disebut juga sebagai pusat germinal. Selanjutnya ini, jadi ada sel T dan sel B yang berikatan MHC kelas 2, lalu akan masuk ke... Maaf, Anis ya sekarang, apa Putri? Ya, Bu. Jadi yang dibawa oleh MHC itu, kalau MHC 1 kan 8-10, itu bukan asam amino ya? Itu udah berupa peptida. Kalau MHC kelas 1, kalau MHC kelas 2, 13-17, ada 15-25 itu bukan asam amino tapi peptida ya. Peptida amino besaran mana? Peptida, Ibu. Ya, good. Next terus. Baik, selanjutnya di sini ada sel B yang sudah diaktifasi oleh sel T helper. Pada tepi folikel ini akan bermigrasi tadi ya ke pusat germinal. Nah, ini disebut juga sebagai daerah gelap atau dark zone. Kemudian sel B akan mengalami mutasi somatik, terus dan juga maturasi afinitas dan peralihan isotype pada daerah terang, di mana sel B dengan reseptor antibodi yang memiliki afinitas tinggi yang akan bertahan hidup di sini ya, high affinity. Jadi sel B ini yang mengikat protein, di sini mengikat antigen, juga antigen tersebut akan diikat oleh follicle dendritic cell. Namun ikatan dari follicular dendritic cell di sini low atau rendah, tidak sekuat dari ikatan sel B. Kenapa? Karena kemampuan afinitas itu dipengaruhi oleh sel TFH. Kamu jelasin ini Anis udah canggih, kenapa depannya tadi? Apa pede tadi depannya? Depannya masih liku-liku Bu Erni. Gitu Anis. Ini kan lebih susah daripada depan yang tadi Anis. Kenapa Anis? Alhamdulillah. Ya Bu, mungkin tadi masih deg-degan. Ya, deg-degan sama pertanyaannya Bu Erni kayaknya. Ini kan lebih susah Bu, ini dulu. Iya betul. Ini slide terakhir, kita sampai sini aja tadi. Tadi mana? Yang tadi itu, yang tadi. Nah, yang betul ya. Ya. Udah selesai belum tadi? Belum ya, dikit lagi. Terus? Kemudian sel B ini yang berikatan tadi dengan antigen ini sebetulnya akan mengalami seleksi klonal, Bu. Jadi hanya beberapa sel B yang berikatan dengan antigen yang hanya dapat bertahan hidup, sementara sel lainnya itu akan mengalami apoptosis. Ini ke mekanisme toleransi. Ya, terus, nggak apa-apa, lanjut. Lalu selanjutnya akan terdiferensiasi menjadi plasma sel yang bertahan hidup lama dan juga memori sel. Dan akan keluar dari zona pusat germinal. Nah, sel plasma ini yang setelah keluar dari daerah pusat germinal atau germinal center ini akan memasuki aliran darah, sehingga bisa disebut juga sebagai plasmablast. Ini dapat bermigrasi ke sumsum tulang atau jaringan mukosa. Nah, sel plasma ini sudah memiliki afinitas yang tinggi karena tadi sudah melalui seleksi klonal. Ya. Sehingga afinitasnya tinggi dan dapat selama bertahun-tahun. Sementara itu di sini juga akan terbentuk sel memori yang akan berada dalam darah atau jaringan mukosa,
sehingga sel memori ini dapat langsung memberikan respon cepat ketika antigen yang tadi telah dikalahkan itu masuk kembali ke dalam tubuh. Oke. Nah, Bu Nino. Duh, dari tadi kayak gitu Anis, aduh. Yang lebih sulit. Iya. Jadi nggak berkutat di slide 1 ya, Bu Erni ya. Oke, baik. Coba kita close dulu buat Anis dan Putri. Ya, kita beri aplaus teman-teman atas upaya Anis dan Putri yang sudah terengah-engah. Jangan di share screen, jangan di stop share dulu, coba. Coba agak dipercepat setelahnya apa saja nih, tentang apa? Oke. Supaya Bu Erni bisa ini bisa belajar sendiri apa enggak? Oke, lanjut. Terus lanjut. Oke, judul mah nggak usah lama-lama, ayo. Nah, oke. Udah nih. Ini juga udah. Opsonisasi udah kan tadi jelasin? Udah, Bu. Udah. Jadi sebetulnya udah di depan gitu ya, Bu Erni ya. Udah ya. Udah. Ini Anis yang terakhir tadi, Mbak Putri. Oke, baik. Ya, udah cukup. Silakan di stop share. 30 Bu. Oke. Oh, boleh. Mau yang 30. Oke. Kesimpulan. Oh, thank you, Bu, yang 30. Oke. Saya rasa Anis Putri udah bisa menerangkan ke teman-teman. Dan dengar rekaman tadi juga udah ketahuan. Udah ketahuan pahamnya lah ya. Oke. Rekaman itu kan bisa di zip kan, siapa Novel dari 1 giga jadi cuma 300 berapa megabyte gitu. Bisa, Bu. Nah, tuh. Ya, silakan dikirim ke teman-temannya. Ya. Kalau bisa sih ada OneDrive atau Google Drive yang linknya diletakkan atau